kesempatan hari ini untuk malam hari ini. Nah, sedikit perkenalan nih ya tentang Pak William. Nah, Pak William ini saya kenal berapa ya? Mungkin 2-3 tahun yang lalu waktu kita di IP Activator ya. Ya 2017 sekian ya kayaknya ya. Pernah ngikut acaranya dan apa namanya? Saya melihat wah pemaparannya nih keren banget nih gitu. Nah, ini sesuatu yang menurut saya bagus banget apalagi saya bergerak di bidang startup. Nah, sekarang di Impactner bersama dengan Propin di sini kita memberikan sharing banyak tentang startup lah, kurang lebih seperti itu. Nah, Pak William ini banyak jabatannya. Salah satu adalah kepala bidang digital di Kadin Indonesia, dan kemudian juga sebagai fintech expert, kemudian juga bisnis strategi. Nah, kemudian yang nggak kalah kerennya itu penulis buku, dan bukunya ada 9, dan yang luar biasa bukunya tebal-tebal gitu ya, yang 3 buku itu. Jadi pasti apa yang disampaikan ini benar-benar sesuatu yang mempunyai ya isinya daging gitu ya. Nah, tema malam hari ini diambil dari buku Pak William yang berjudul Investing in Digital Startup Unicorn Edition. Nah, buku ini tuh diklaim sebagai panduan praktis dan lengkap bagi startup dan investor. Buku ini bisa membantu founder startup untuk membangun startup-nya pastinya, mulai dari nol sampai menjadi unicorn dengan memaksimalkan teknik dalam tanda kutip bakar uang. Ya, nah buku ini juga dapat digunakan bagi para investor agar dapat memilih startup yang tepat untuk diinvest, yang mana mereka si startup ini itu memang hanya mempunyai aset digital saja, dan kenapa mereka mau invest di startup yang mempunyai aset digital saja. Jadi harus jeli ya kurang lebih melihatnya. Nah, makanya buku ini adalah sebuah buku yang malam hari ini kita akan kupas pelan-pelan ya. Kita sudah punya rencana, mungkin beberapa kali kita akan membedah bukunya, sehingga bagi teman-teman yang belum membeli bukunya ya bisa mulai baca dan akhirnya bisa ngerti dan bisa bertanya-tanya. Nah, nanti di akhir acara akan kita infokan bagaimana mendapatkan bukunya gitu. Nah, itu sedikit intro dari saya untuk malam hari ini tentang profil dari Pak William yang menjadi narasumber malam hari ini. Tapi sebelumnya saya mewakili Impactner ini mempunyai pesan-pesan sponsor ya yang apa namanya harus disampaikan. Benar ya, Bro Pin? Harus disampaikan. Kalau enggak kurang 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 bijak begitu. Sebentar ya. Oke. Nah, udah terlihat Bro Pin ya? Oke, terima kasih teman-teman semua dan selamat malam bagi teman-teman yang baru pertama kali di acara Impactner di Impact Talks ya. Jadi ini adalah kami berdua sebagai duo founder dari Impactner Startup Business School. Saya lebih dikenal sebagai startup expert, dan partner saya, founder Impactner juga, adalah Dr. Kandidat Pinpin Baktiar, ini sebagai bisnis expertnya. Dan kami berdua ini sama-sama punya passion untuk sharingkan apa yang menjadi sesuatu yang kita tahu di dunia startup.
dan kita mau membuat sebuah dampak yang besar melalui ide yang teman-teman punya, yang jika teman-teman masuk ke dalam Impactner ini, dan kita membantu agar kalian mempunyai dampak yang besar dengan ide kalian. Dan Impactner ini adalah rumah edukasi bisnis startup, itu yang kita nyatakan gitu. Nah, jadi di Impactner ini di sini untuk kandidat founder ya, kemudian juga ada business owner, kemudian ada profesional, dan ada juga mahasiswa. Tapi kita fokus kepada yang 3 ini, yaitu kandidat startup dan juga business owner, kemudian sama profesional. Kita melihat bahwa mereka itu mungkin mempunyai persoalan ya, yaitu pertumbuhan bisnis mereka yang lambat, kemudian mereka kerja dengan cara yang sangat-sangat tak terstruktur gitu. Nah, jadi problem tersebut itu yang kita ketemukan, dan mereka mungkin bingung mengeksekusi sebuah rencana bisnis, apalagi mereka yang baru memulai ya. Nah, jadi kita memberikan sebuah solusi, yaitu 10 langkah rencana membangun bisnis dengan terencana gitu, menggabungkan strategi bisnis konvensional dengan filosofi startup gitu ya. Nah, itulah yang menjadi solusi yang kita tawarkan. Dan di dalam program Impactner ini kita terintegrasi gitu dengan sebuah program yang bernama inkubasi atau berjenis inkubasi dan akselerasi, di mana di dalamnya terdapat banyak coach dan mentor dan investor, yang di mana mereka semua mau membantu teman-teman yang sedang membangun startup ataupun mau mulai terjun ke dalam bisnis startup. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita mempunyai tahap ada 3 tahap, ada 4 tahap sebenarnya, yaitu tahap eksplorasi, di mana di tahap eksplorasi ini seperti malam hari ini yaitu Impact Talks ya, dan juga ada forum juga ya, ada ya bisa juga kadang-kadang kita ngobrol gitu tentang startup pastinya. Dan ini semua acara ini adalah acara yang gratis ya, kita memberikan kepada teman-teman semua. Dan kemudian di tahapan orientasi ini ada Startupner 1.0, satu program di mana ada 5 modul, yaitu bagi teman-teman yang baru mau membangun startup, kami encourage untuk ikut di Startupner 1.0, itu 2 hari, Sabtu dan Jumat dan Sabtu ya, dan itu bisa memberikan satu pandangan yang baru dan knowledge yang cukup komplit lah ya untuk tahu dunia startup, dan sebagai fondasi dari teman-teman semua kalau teman-teman mau nyemplung di dunia startup. Dan kemudian kita masuk di tahapan inkubasi, yaitu program Startupner 2.0, di mana ada 2 pilihan, yaitu yang speed program dengan 5 sesi dan 2 minggu, dan ada juga yang elite program 10 sesi dengan 2 bulan. Nah, perbedaannya mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya apa bedanya, boleh ditanya melalui Instagram ataupun mau japri di grup gitu, atau tanya di grup juga oke. Dan terakhir adalah akselerasi program, yaitu Startupner 3.0, di mana isinya coaching, mentoring, dan pitching gitu. Kurang lebih itu programnya 2 bulan. Tapi kita sekarang yang sedang kita perkenalkan yaitu Startupner 1.0. Program ini rencananya akan kita jalankan di Januari, ya mungkin sekitar minggu kedua di 2022. Ya, materinya kurang lebih seperti ini. Nah, materinya seperti ini, ada 5 materi, yaitu about startup, startup attitude, kemudian startup organisasi, marketing, dan finance. Dan ini harga normalnya itu 2 juta per orang, tapi kita bisa memberikan
promo, yaitu 1 juta per orang ataupun 2 juta untuk 3 orang. Ya, nanti kalau ada yang mau tahu, boleh tanya-tanya, di grup juga boleh. Kemudian ini posisi Impactner. Impactner itu sebagai jembatan untuk membantu startup ketemu dengan investor yang di mana di tengah-tengahnya itu ada para mentor dan para coach yang membantu untuk teman-teman agar semua bisa membangun startup-nya dan ya sama-sama menguntungkan lah ya. Dari segi startup juga menguntungkan, ketemu dengan investor yang sesuai, dan dari investor juga menemukan startup yang sesuai. Nah, buku malam hari ini atau topik malam hari ini itu kurang lebih menyinggung 2 hal ini, yaitu tentang investor dan startup. Oke, terima kasih. Ini adalah iklan dari Impactner. Nah, sebelum kita masuk ke dalam acara utama, ya, yaitu kita mendengarkan paparan dulu nih. Sebenarnya buku Pak William ini, ya, itu apa sih sebenarnya isinya gitu kan, sehingga ini bisa membantu si investor maupun si startup ya di dunia digital sekarang ini. Nah, mungkin tanpa panjang lebar lagi, saya persilakan Pak William untuk sharing dulu ya, memberikan secara global, kemudian nanti kita akan mulai di sesi tanya-tanya atau ngobrol lah, kurang lebih seperti itu. Silakan Pak William. Oke, kalau waktu saya hanya 20 menit di jadwal, jadi saya nggak bisa ngomong seperti yang biasa. So, malam ini jadi buku saya itu lebih pada menulis dari dari 2 sudut pandang, dari sudut pandang si investor sama dari sudut pandang si startup. Cuma lebih pada ke investornya. Bisa dipakai 2 pihak, cuma lebih pada ke investor. Jadi dari seorang investor yang profesional, dan dia ngelihat dia cari apa. Pada waktu saya touch ini startup, saya mikirnya apa? Bagaimana nih ke depannya kayak gitu. Jadi saya ngomong hari ini, saya ngomong dari segi ini, saya nggak ngomong sejarah apa unicorn, kenapa namanya unicorn dan segala macam yang canggih-canggih itu, karena mungkin waktunya nggak cukup. Tapi saya akan melihat kalau kita jadi investor digital startup, apa yang sebenarnya kita lihat. Pertama, kalau kita sebagai investor itu kita harus tahu apa yang kita cari. Kita mau cari apa sih? Of course, kita semua mau cari duit gitu kan, kita mau cari profit. Ada juga yang shady mau bisnis kiloan gitu ya, cucian kiloan. Itu ya tidak akan saya bahas gitu ya. Cuma kita bilang we all want make money. Startup mau make money, investor mau make money. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita harus tahu apa yang kita cari. Yang kita cari itu sebenarnya cuma ada 2. Cuma sekarang belakangan ini kacau balau, jadi banyak gitu loh. Nah, ini apa yang jadi banyak ini yang bikin semuanya kacau dan arahnya jadi nggak jelas. Nah, apa yang kita cari sebenarnya terbagi 2, yaitu cockroach sama unicorn. Cuma sekarang kita lihat ada basic cockroach, ada pony, habis pony ada centaur, habis centaur baru ada unicorn, dekakon, hektokon. BC semua binatang-binatang itu baru muncul setelah akhir 2018 atau 2019. Pada tahun 2017 saya masih baca the most valuable unicorn 10 itu paling tinggi kan Uber, $68 miliar. Nggak ada yang sebut itu dekakon. Dan lagi itu binatang apa dekakon? Kalau kita tahu unicorn gitu kan. Tapi dekakon itu kita kan nggak pernah dengar gitu kan. Kalau kita ngeliat di internet pun binatang gambarnya beda-beda. Jadi binatang mitologi yang baru hadir mitologinya tuh 2-3 tahun belakangan. Dan itu kita sekarang lihat semua ke sana dan itu menyesatkan kita semua. Nah, tanpa panjang lebar saya ceritain juga. Jadi kita buang semua binatang itu, kita fokus pada 2 aja yang namanya cockroach dan unicorn. Jadi bedanya apa kedua ini? Cockroach itu kalau kita mau dapat uang cepat, itu langsung mesin cash flow cepat.
Sedangkan kalau misalkan unicorn itu kalau kita mau duitnya banyak gitu kan, kita ngomong miliaran sampai triliunan dolar. Nah, contoh-contoh kenapa disebut cockroach? Jadi binatang apa tuh cockroach? Jadi cockroach itu adalah sebutan untuk bisnis yang kecil tapi nggak mati-mati. Kita sering dengar kan bisnis seperti itu kan? Ada di Mangga Besar tuh ada bubur aguan dari bapak saya masih muda, makan di sana, masih sekolah gitu ya, makan di sana. Waktu saya TK saya ingat pertama kali diajak ke sana gitu kan. Terakhir saya dengar aguannya udah meninggal, masih ada aja gitu. Sedangkan di sekelilingnya itu kan ada hotel, ada restoran yang mewah dan megah-megah itu naik dan turun hilang gitu aja. Lucunya bisnis seperti ini kadang-kadang begitu buka cabang, kayaknya hokinya nggak di tempat itu gitu. Gitu buka cabang lain bangkrut gitu. Jadi ya segitu-gitu aja rezekinya gitu. Ya. Nah itu sering ya Pak Pian juga sering ya, apalagi orang-orang gelodok tuh banyak yang begitu. Buka cabang nggak jalan cabang. Nggak jalan. Nah, jadi ya udah kayak gitu. Jadi dan itu ada jadi kecil nggak mati-mati atau kalaupun mati besok hidup lagi. Ada aja itu. Jadi kayak kecoa aja itu kan kita matiin berapa kali pun kok ada terus gitu. Nah, jadi itu kenapa disebut kecoa? Itu sebenarnya banyolan dari Perang Dunia Kedua gitu kan, waktu Hiroshima dibom. Tim survei datang ke sana, di titik jatuhnya bom itu kan semuanya musnah gitu kan. Iya. Berkeliaran di situ katanya. Wow. Jadi kecoa ini tahan bom atom. Wow. Jadi kayak gitu kan, gonjang-ganjing dunia ya tetap aja hidup kan. Kemarin COVID gimana juga dia tutup karena dilarang pemerintah, tapi buka sekarang jalan lagi gitu. Dan penuh lagi kayak biasanya gitu kan. Bedanya cuma ada plang tulisnya 3M itu aja. Cuma ada plang 3M aja nih. Dan itu banyak sana. Ini kalau di dunia digital startup ini apa? Yang kecoa ini. Kecoa ini itu ya kalau kita ngelihat tuh sering kita main game ada iklan yang game itu yang katanya yuk menghasilkan uang gitu kan. Jangan jangan main game yang nggak menghasilkan, ini gamenya bisa menghasilkan uang buat kamu gitu. Cukup main 10 menit kamu dapat duit. Nah, itu kan sering-sering kayak gitu kan. Nah, pernah ada yang tergoda untuk download ya? Saya pernah download karena saya penasaran kenapa cari duit segampang itu gitu loh ya. Gitu saya download, saya main. Itu gamenya itu benar-benar game geblek gitu. Merem pun kita bisa menang. Begini-begini aja kita menang, merem nih. Menang atau. Tapi begitu menang kita dapat diamond, 14 diamond gitu kan. Untuk mendapat uang 50.000, mencairkan uang 50.000, kita harus dapat 150.000 diamond. Berarti tuh orang benar-benar nggak ada kerjaan, jadi kerja itu doang. Dan iklannya amburadul, buset gitu, iklan terus. Ini kayaknya lebih mahal biaya kuota pulsanya jebol dibanding uang yang dia kasih ke kita. Itu baru kita hapus lah. Terus udah kayaknya ada virus atau apa kayak gitu kan, mencurigakan semua gerak-geriknya. Terus kayak minta akses ke nomor telepon, apa hubungannya? Pokoknya ini binatang nggak etis. Dan itu sering lagi begitu Bang ambruk keluar iklan yang serupa, ternyata gamenya mirip cuma gambarnya beda. Yang kemarin gambarnya kotak-kotak, sekarang segitiga kayaknya developernya sama gitu kan. Jadi ini makhluk-makhluk yang nggak etis, nggak peduli kayak gimana, jalan aja terus. Atau juga kita ngeliat pinjol-pinjol ilegal gitu kan. Itu di bredel, besok kita bikin lagi. Atau engine-nya sama, tinggal copy paste, besok ngiklan lagi. Betul. Dan uniknya ini kan yang namanya dunia pinjol ini kan dunia gerilya. Jadi satu medan perang yang nggak mungkin ada pemenangnya. Karena kayak nggak ada satu bisnis yang sudah menguasai seluruh market, besok kita bikin aja. Gue mau ngasih pinjam duit, ada aja yang ambil kan. Orang perlu duit. Dia udah di blacklist ya, kita mau kasih pinjam duit pasti diambil sama dia. Jadi satu dunia yang nggak mungkin ada penguasanya. Nah, jadi itu itu contohnya. Mesin langsung cash flow. Jadi kalau kita mau main di kecoa ini, main di bisnis cockroach, itu pastikan itu gampang dibikin. Jadi jangan sampai modalnya terlalu jelimet atau segala macam. Dan harus dipikirkan apa yang dibutuhkan masyarakat now atau diinginkan masyarakat now, pertama diinginkan gitu.
Misalkan sekarang kayaknya orang banyak yang kelilit butuh utang nih, butuh utangan karena pandemi kan pasti perlu utangan gitu kan. Ya udah pinjol rame banget sekarang. Ada orang stres, makanya dibikinlah game-game itu katanya bisa menghasilkan uang, tapi aja gile ya. Game ajaib. Dan saya nonton di YouTube kan, saya ngetik kan sama game itu kan. Karena kan males saya gitu lihat ada seorang YouTuber bilang, saya udah download di game, saya coba game, saya udah sampai berapa 200.000 gitu ya. Poinnya belum bisa dicairin. Kenapa? Katanya you're not engaged enough. Jadi katanya harus undang teman. Berarti kan kita kan celakain orang gitu. Undang teman, undang ini wah pokoknya gila lah. Itu asal bikin, asal itu, nah gitu. Termasuk pinjol-pinjol yang ilegal itu. Iya. Biasa. Nah, kalau sama pinjol yang yang resmi kayak Investri, Modalku atau yang semua yang punya izin OJK yang resmi ya, izin OJK yang benar, itu biasanya app-nya bagus. Kalau pinjol yang ilegal itu biasanya app-nya asal-asalan. Karena supaya besok hancur ya tinggal kita copy bangun lagi. Iya. Yang penting dia bisa langsung melusuk ke kita punya handphone dan nyedot semua apa isi handphone kita. Habis itu dia ditawan untuk untuk meres-meres kita. Ada juga banyak yang ada lambang OJK-nya itu ilegal juga ya, tinggal tempel doang ada OJK. Betul. Jadi dia ngaku OJK gitu kan, nah, ya seperti itu semuanya dan si Google pun nggak mungkin screening gitu, karena beda zaman dulu. Kalau kita mau ngiklan, kita datang ke perusahaan iklannya, kita bawa naskah kita ngobrol sebentar, habis itu dinaikin gitu. Nah kan kalau misalkan zaman sekarang kan semuanya online. Kita dari Afrika mau iklan di Jakarta pun bisa, tak hitungan menit udah upload kita punya iklan. Jadi kita di Bredel besok tinggal bangun lagi. Betul. Jadi kalau misalkan mau cash cow, nah itu mainnya di Cockroach. Berikutnya yang kedua adalah kalau kita mau main di Unicorn. Unicorn ini agak unik. Ya sesuai namanya. Ya ini yang saya bilang kenapa nama binatang lain itu sesat gitu kan. Karena unicorn itu pada lupa ada artinya. Kenapa disebut unicorn? Ya. Nah, jadi kenapa disebut kuda-kuda gitu? Kenapa nggak disebut Godzilla gitu kan? Karena unicorn singkatan dari Corporation. Oh. Jadi uniknya di mana? Uniknya ini dia mampu mencapai market domination. Jadi market domination itu 2/3 market share. Dalam waktu yang sangat singkat. Kenapa 2/3? Karena ada hukum market domination itu mengatakan barang siapa yang mencapai 2/3 market share pertama kali, dialah yang menguasai market. He own the market. Jadi begitu kita kuasain itu, kita bikin tiruan segala macam dengan cara bakar duit segala macam udah nggak kekejar. Artinya apa? Sekarang coba aja bikin e-commerce, matilah. Ya. Segan mati nggak mau jalan tapi nggak bakal besar. Kita bikin jek-jekan lagi aja retailing. Ya akhirnya kayak Maxim aja gitu kan, modal-modal ada si kuning. Tapi nggak, ya segitu-gitu aja, nggak bakal gede. Dan dan itu memang hukum yang aneh, tapi itu yang terjadi. Yeah. Jadi itu yang disebut market domination. Kalau sudah ada dominatornya udah nggak bakal kejar. Paling dalam satu market itu hanya ada satu atau dua. Dan lebih uniknya lagi dalam dunia digital ini, ada yang disebut digital exclusivity. Sekali kita suka sama satu aplikasi, kita nggak bakal cari nomor 2-nya. Adalah sekali-kali tapi cuma ngintip aja gitu. Ya misalnya kita cari informasi pas di Google kan Pak ya. Siapa yang cari di Bing? Atau membandingkan hasilnya dengan Yahoo gitu. Atau yang paling dekat e-commerce gitu. Memang kadang-kadang handphone kita ada 2, 3, 4 e-commerce, tapi biasanya yang kita lihat yang satu itu aja gitu biasanya. Kita punya langganan gitu kan. Kalaupun kita ngelihat jarang kita bandingin yang kedua, ketiga gitu. Jadi kita ada langganannya. Kalau nggak Shopee, Tokopedia ya atau berapa. Jadi ini memang dunia yang unik. Nah, jadi barang siapa dan kalau kita ngelihat yang lebih ekstrim dari zaman dulu itu adalah Pepsi lawan Cola. Satu negara yang dikuasai Coca-Cola nggak ada Pepsi.
Satu negara yang ada dikuasai Pepsi, nggak ada Coca-Cola. Dan itu sekuat apapun mereka bakar duit, mereka promosi, anehnya no impact. Market domination. Yes, itu yang kita kejar di smart domination. Oke. Nah, sekarang kita udah tahu market domination ya, pokoknya jadi kalau misalkan kita mau main di kecoa, kita mikirnya gimana cari duit secepat mungkin. Siap besok di bredel. Kita siap di bredel nih besok. Dan besok harus bikin yang baru lagi. Jadi biaya produksi harus semurah mungkin. Jadi kalau misalkan kita dapat proposal kecoa, cash flow-nya cepat, kita harus lihat biaya produksinya harus semurah mungkin dan untungnya segede mungkin. Dan biaya waktu produksinya itu nggak boleh lama-lama. Sebulan, 2 bulan, maksimal 3 bulan udah launching. Dan seandainya 3 bulan keempat di bredel, bulan kelima kita udah launching lagi, dalam artian pakai app yang lama tinggal dipoles saja, UI UX-nya diganti dikit. Tapi cash flow-nya harus cepat. Ya, tapi nggak bisa gede. Ya, segitu-gitu aja. Yang nggak mungkin lah yang kayak tadi saya sebutin itu bisa jadi gede. Nah, sedangkan kalau misalkan unicorn, ini kedengarannya enak. Oh, maunya apa? Oh, saya mau yang kaya dong, mau unicorn. Gitu kan? Ya, boleh aja kamu mikir begitu. Cuma kan kalau unicorn itu dalam satu industri biasanya cuma 1 atau 2. Jadi kalau kita mau mikir sebagai unicorn, dunia itu ada di puncak piramid, benar-benar di puncak piramid. Itu mainnya di sana medannya susah sekali. Kalaupun gampang itu berarti orang itu hoki dan jalannya lagi smooth, nggak ada persaing. Nah, jadi karena kita benar-benar ngejar puncak piramid. Dan itu gede banget. Dan kenapa orang mau bakar duit? Karena yang tadi saya bilang, dia mampu mencapai market domination dalam waktu cepat, dan karena digital exclusivity. Jadi jangan sampai orang kebiasaan pakai app yang sebelah, gitu kan, sebelum pakai app kita. Makanya supaya cepat kita harus burn money. Kita burn money secepat-cepatnya supaya market domination. Sebagai bandingan ada satu cerita dari filmnya Steve Jobs. Itu banyak filmnya Steve Jobs, tapi ada satu yang sangat berkesan sama saya. Yeah. Satu hari Steve Jobs-nya itu sama temannya Daniel siapa itu. Dia berdiri di puncak salah satu bukit dan dia memandang ke kejauhan dan selalu kelihatan khawatir katanya. Dia selalu takut si Big Blue itu akan bangkit dan hajar kita. Big Blue kan IBM. Dan dia we are not fast enough. We are not fast enough bilang untuk growth-nya. Kita harus cepat. We are not fast enough. Jadi selalu paranoid si IBM akan bangkit dan menghajar, dan itu terbukti IBM bangkit dan menghajar dia, dan Apple sempat collapse kan dari tahun berapa? Tahun 85 semenjak si Steve Jobs dipecat sampai tahun 97. Itu masa kegelapannya Apple. Nah itu karena memang kalau kita nggak fast enough untuk menguasai market domination, raksasa akan bangkit dan langsung injak kita. Iya, betul. Jadi dunia ini pun karena yang menciptakan Steve Jobs itu bahasanya bahasa dia gitu. Jadi dunianya ini kuncinya itu ada yang disebut killer apps. Pernah dengar killer app? Pasti bahasanya bahasa yang nggak asing gitu. Ini bahasanya Steve Jobs. Ya memang bahasa-bahasa alay gitu kan di Amerika itu. Karena memang diciptakan oleh pecandu narkoba pada saat teler, mungkin jadi keluar istilah-istilah yang unik. Jadi what is killer app gitu? Killer app itu satu solusi yang betul-betul powerful yang ngebuat orang ninggalin solusi yang lama demi kita, demi solusi yang kita kasih. Itu yang namanya killer app. Dan itu terbukti kan selama ribuan tahun kita naik kuda. Baru 100 tahun yang lalu kita naik mobil, tapi sekarang udah nggak ada lagi mau balik naik kuda, kecuali di kebun binatang. Atau kita dulu pakai Pak Pinpin pasti ngerasain juga kan, dulu kita nyalain komputer warnanya hitam. Iya. Ada huruf C di pinggir. Iya. Chevron, ada Chevron. Iya, kiri atas. Terus kita mesti ngetik, untuk ngetik satu komen
print apa kali apa sama dengan blank gitu kan, baru keluar komennya gitu kan. Iya, kalau ingat itu Pak. Harus ada bukunya, ada di sebelah ada ininya. Iya, makanya ribet banget. Nggak ada mouse gitu kan. Sekarang adalah lagi yang kembali ke sana, walaupun sangat ringan, sangat efisien. Sekarang kan maunya buka Windows, klik gitu. Iya. Nah itu jadi dunia seperti itu. Nah, kita harus menciptakan itu, begitu itu berhasil diciptakan. Jadi kalau dari sudut investor, kita nyari killer apps. Kalau kalian bisa bikin killer app, ya, dan harus mau langsung menguasai market, nah itu kita kita berani biayain berapapun harganya untuk menguasai market. Asal kamu punya killer app yang bisa ngembangin memang. Sayangnya berapa waktu belakangan ini yang datang ke kita tuh banyak kan kalau nggak e-commerce cek-cekan. Kalau nggak e-commerce apa Pak William? Cek-cekan itulah ride hailing. Oh, oke. Cek-cekan. Ya itu kalau nggak itu begitu. Jadi karena itu yang sukses, mereka bilang orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya kamu pasti nggak bisa. Oh, rezeki lo udah diambil orang. Jadi nah itu satu poin yang pasti kemungkinan besar di-eliminate. Iya. Kalau kamu mau bikin e-commerce, what is your killer app? Betul. Punya ride hailing, what is your killer app? Jadi killer app itu bukan bedakan killer app dengan satu yang disebut unique selling proposition. Iya. Itu kan kita makan nasi goreng lah. Kita tahu kan kita bikin nasi goreng strawberry gitu. Iya, itu unique selling proposition. Iya. Kita jual, orang lihat penasaran, coba, kalau suka balik lagi. Itu USP. Tapi bukan berarti kita nggak mau makan nasi goreng yang biasa kita makan kan? Bukan killer app, levelnya tidak killer app. Kita bikin kita makan nasi goreng, dia nggak mau makan nasi goreng yang lain. Wah. Ini nasi goreng secari, saya nggak mau makan nasi goreng yang kemarin. Iya, betul. Killer app. Betul. Itu banyak orang datang pun kasihnya killer app-nya apa? Ya pembedaan dikit yang what the hell gitu. Iya. Ini sih dibuang ke tempat sampah aja gitu loh. Kita bakar duit, bener-bener bakar duit. Betul. Kita ngelihatnya panennya nanti gitu. Nah itu pun kita harus ngelihat juga selain kalau kita di posisi angel misalnya. Nah kita harus ngelihat juga. Ini saya tunjukin ya. Ntar saya share screen sebentar ya. Oke, bisa kelihatan ya? Iya, Pak William. Oke, that's screen. Ya. Ini stage dari Angel. Nah, ini kalau misalkan kita juga harus mikir, kita udah ketemu nih killer app. Nah, kita harus mikir juga gimana cara ngejualnya. Nah, kita harus ngitung juga nih. Nah, ini kan misalkan kalau Angel ini 100.000 sampai 1 juta valuation-nya. Tapi yang biasa kita invest paling 10.000 sampai 100.000. Itu antara 10 sampai 20%. Target nih, kita lihat target return-nya 2 kali dalam 6 bulan atau 10 kali dalam 5 tahun. 6 bulan ini apa? Karena kita biasanya udah kenal sama investor yang ada di seed atau yang ada di early stage yang siap nge-backup kita kalau kita berhasil menciptakan apa yang kita janjikan. Misalkan kita ngomong zaman dulu masih Gojek, anggaplah zaman belum Gojek belum kayak sekarang, masih Gojek kayak gitu. Kalau kamu bisa bikin satu app yang durable tentang ride hailing ini, si ini bilang saya siap danain, itu juga bilang siap danain, ya udah 6 bulan biasanya kita lempar ke sini. Tapi kalau kita 5 tahun kita biasanya langsung lompat ke sini. Iya. Nah, default rate-nya segitu kan, 90%, 50%, kita bisa ngelihat seperti itu. Nah, kalau misalkan udah selesai, itu kita akan ada yang namanya proof of concept. Kita lihat di bagian atas ada proof of concept, udah ada revenue, tapi setidaknya kita udah bisa ngukur. Nah, kita bisa masuk ke series. Pada series ini kita bisa ngukur scalable POC-nya. Jadi setiap Rp1 kita masuk, kita dapat berapa, itu udah bisa. Sebagai contoh, kalau misalkan ride hailing,
e-commerce ini data berapa tahun yang lalu, sekarang udah nggak pernah dibaca di data lagi, upgrade barunya, yaitu setiap untuk dapat satu customer yang tidak loyal loh ya, hanya pakai kita punya produk, mungkin belanja di tempat kita itu 450.000 rupiah average biaya untuk menggait satu customer. Nah, jadi kalau misalkan kita bilang salah satu valuation-nya adalah kita buat untuk dia, lu punya berapa, 1 juta customer, jadi tinggal 450.000 kali 1 juta, ya itulah 450 miliar dia punya valuation. Aktif nggak kita tanya? Kalau aktif ya udah kita anggapnya itu under value lah. Nah itu ini berapa pandangan dari kita punya. Jadi itu sorry. Oke. Itu jadi kita sebagai investor kita harus ngelihat seperti itu juga. Kita mau posisi di apa gitu. Apakah kita sebagai investor yang mau ngegedein kayak SoftBank gitu loh, dan kita biasanya ngambil yang sudah jadi itu kan, udah scalable, kita ngambil. Atau kita di angel, jadi kita yang ngasih makan ke mereka. Nah itu posisinya lah. Kalau kita banyak kan di VC itu kan banyak kan ngambil, kita poles, kita kasih ke atas. Tapi kita harus sudah tahu dulu, sudah bisa ngukur mereka maunya apa. Jadi kalau untuk itu biasanya teknik yang dipakai itu adalah lean canvas sama pitch deck ya. Lean canvas sama business model canvas sama pitch deck. Nah itu yang harus dipersiapkan, yang harus dikuasain juga. Saya nggak bakal ngebahas ini. Nah, cuma ada 2 lagi. Nah, kamu kalau misalkan menganalisa ini ada 2 biasanya kalau investor di lapangan, yaitu investor analis sama investor yang entrepreneur. Kalau investor yang analis itu mikirnya resiko. Dia takut sekali sama resiko. Jadi dia mau benar-benar minimalin resiko. Maka itu halaman pertama yang dilihat adalah tim. Kalau timnya kelihatannya solid, dia langsung mau baca halaman berikutnya. Betul dia invest. Tapi baru dia mau baca halaman berikutnya. I see. Kalau ini bosnya ada entrepreneur, dia cari problem, solution, sama you punya produk. Baru dia ngelihat timnya. I see. Nah, ini cara kita salah satu menganalisa, ini yes or no untuk ditindaklanjuti. Nah, baru kita ngeliat lah yang halaman berikutnya, competition, segala main. Kalau kita udah suka sama poin awal itu, kita baru ngeliat. Kalau kita ngeliat competition, kita ngeliat ini dan lain-lain, baru kalau udah suka kayaknya ada harapan ini, ya udah kita undang yuk. Itu ketemu, kita ngeliat lah. Ini orangnya bener apa enggak? Setidaknya ini ada double job nggak? Kalau double job bisa nggak 100% di sini kalau kita danain? Oh, mereka ya jangan double job, seriously. Kita invest in people. Betul. Jadi kalau dia double job itu dia harus tinggalkan job yang itu, kecuali jobnya itu menguntungkan kita punya secara langsung. Ya. Misalkan ya dia perusahaan supply chain gitu kan. Dia purchasing-nya di Indofood. Lain cerita. Oke lah gitu. Mungkin ada kaitannya. Tapi kalau nggak ada kaitannya, nggak bisa menguntungkan kita secara langsung, itu harus dipikir-pikir supaya dia keluar dan fokus di sini. Wow, ya. Nah itu karena bahaya sekali kalau mereka double job. Jadi mereka benar-benar harus, istilahnya yang kita ngelihat gini. Kadang-kadang nggak semua orang yang memang background-nya hebat itu bisa menghasilkan karya yang hebat. Kita lihat banyak startup itu dibikin sama orang yang background-nya itu ya belum apa-apa. Yang paling ekstrem itu kan Apple. Steve Jobs itu background-nya dari semua manusia di dunia mungkin background paling meragukan itu Steve Jobs. Oh gitu. Ya dia kan hippies kan? Oh gitu. Dia kan hippie, keluar dari India terus pecandu narkoba dan entah gimana dia punya inspirasi gitu kan. Dia punya kenal si temennya yang Steve Wozniak. Si Wozniak itu cuma programmer tapi dia nggak bisa menghasilkan suatu produk yang utuh gitu loh. Steve Jobs itu yang moles sampai inilah yang benar-benar layak jual. Inilah yang hebat.
Dia tuh istilahnya memberi jiwa pada Apple-nya itu. Jadi kalau misalkan muncul kayak statusnya kayak Steve Jobs itu kan itu yang paling, kalau seorang analis itu yang pertama kali masuk tong sampah ya. Iya. Background check aja udah kena tuh Pak Willy. Iya, jadi apa kalau misalkan kita ngelihat jadi apa ini apa karena unicorn ini biasanya kan pemenangnya cuma satu. Iya, iya. Pemenangnya cuma satu. Jadi kadang-kadang hadir di orang yang benar-benar nggak jelas. Jadi kita sebagai investor kita harus bisa open minded. I see. Oke, jadi kita nggak ngelihat kalau 100% pada background, tapi kita ngelihat pada produk dan itu kita dari segi entrepreneur ya. Nah, yang kita analis ke dia pertama, orang ini benar nggak? Dia berdedikasi nggak? Kita ngomong kan kita lama-lama ada feeling. Atau kita ngelihat dia misalkan secara kepemimpinan kita punya feeling nggak dia bisa lead company. Atau apa istilahnya you benar-benar mau berkorban, you mau bersedia mati nggak to your company gitu. Kalau kira-kira oke, you bersedia mati gitu kan, mengorbankan jiwa raga untuk 24 jam di sini, oke. Itu kita anggap oke gitu. Karena memang itu kan kalau kita lihat semua kerja startup biasanya begitu. Karena ini kita ngejar satu hal ngelawan, kadang-kadang kita menumbangi raksasa gitu kan, kecuali ya kadang-kadang ya bisnis yang cockroach gitulah. Oh saya sudah punya engine-nya nih, kita bikin. Ya ini menghasilkan duit sudah terbukti gitu. Ya udah kayak begitu oke-oke aja. Tapi kalau kita mau main unicorn, ya biasanya kita menuntut dedikasi 100%. Ya. Nah intinya apa gitu. Terus mindset kita seperti apa? Kan ini mindsetnya ada mindset cek-cek lah ini. Sebenarnya tapi kita ringkas ini. Saya dapat ini dari wawancara saya sama beberapa Taipan gitu, kira-kira mereka semua mindsetnya sama. Lu bisnis gimana sih gitu? Bisnis itu ada 5 C. Kalau Taipan bisnis. Pertama apa? C pertama cuan. Bawa cuan lu jangan kerja. Lu bisa ngelihat cuannya, lu mesti bisa ngelihat cuannya. Orang lain nggak bisa ngelihat, nggak ada urusan. Yo bisa ngelihat cuannya. Jadi makanya lu mau bakar duit kenapa? Karena gue ngelihat cuannya. Gue udah tahu ini cuan. Yang berikutnya kedua, cengli nggak? Bawa cengli lu nggak usah. Jadi apa tuh cengli itu kan kalau misalkan yang nggak tahu itu artinya terjemahan sederhana itu masuk akal. Ini bisnis masuk akal bisa dijalanin kan? Iya. Kamu punya partner, kalau orang kamu punya partner cengli nggak? Jadi punya partner itu jujur, bisa kerja, bisa dipercaya. Kalau bawa cengli biasanya nggak bisa kerja, nggak bisa dipercaya, curang. Nah itu sebaiknya nggak usah kerja gitu. Cari yang lain gitu. Yang ketiga apa? Salah-salah sedikit cincai lah. Gitu. Oh gitu. Nanti duitnya keluar, nah, bisa dapat duit yang gede, baru kita ciak rame-rame. Kalau udah kering caw lah. Gitu. Siap exit. Iya. You harus siap exit. Iya, betul. Nah, jadi ini, dan kalau misalkan waktu saya belajar sama beberapa Taipan, jadi bilang, cengli ini sangat penting. Jadi kayak misalkan seperti ini, kita ngomong cincai gitu ya. Cincai itu katanya, you terlambat 5 menit, oke lah, orang bisa bilang cincai. Tapi kalau terlambat 4 jam bagaimana? Oh enggak, diterima. Bisa. Banyak yang bilang kayak gitu. Itu kan kalau kita ngomong teori. Kalau prakteknya yang kita tunggu itu pejabat yang biasanya telat, kita nunggu proyek sama dia gitu kan. Kan banyak tuh pejabat yang datangnya bisa telat 4 jam gitu kan. Iya. Kan nongkrong aja gitu. Kita bos besar deh, gituin aja. Bisa aja terjadi seperti itu. Kita tinggal apa enggak gitu. Kalau kita tinggal, kita kehilangan proyek. Nah, cincai itu sampai begitu. Nah, dia saya diajarin lebih ekstrim lagi. Gitu. Anggap ini ada satu kamu punya bengkel, ya, punya bengkel motor. Terus ini Lebaran nih, Lebaran biasa pulang kampung orang biasa mobil langsung habis Lebaran pada masuk bengkel semua kan. Lagi pokoknya lagi cuan gede nih. Kita punya kepala montir mohon izin untuk pulang kampung. Kita udah wanti-wanti.
maksimal seminggu ya setelah Lebaran kamu sudah sampai sini. Siap bos, siap, saya pasti dia pasti gampang. Nggak taunya dia baru datang sebulan kemudian. Pertanyaannya yuk pecat apa enggak? Reaksi pertama kita kalau ngelihat pertanyaannya pecat. Tapi kalau yuk ngerasain di lapangan, dia lagi keteteran, dia datang, yuk pecat, berani mecat dia. Akhirnya yuk terima juga dengan ngedumel gitu. Udah telat, dia minta gajinya, minta bonus lagi karena ngerasa lu butuh saya. Ya udahlah, cincai yuk, cari cincai itu begitu. Maka itu dia bilang, maka itu cengli itu penting sekali. Kalau lu nggak dapet yang cengli, seumur hidup lu cintai terus. That's why pada waktu kita milih ngelihat produknya udah bagus apa, saat yang paling krusial adalah pas saat wawancara. Jadi itu seorang investor akan buka mata, buka telinga sampai detik terakhir. Itu tanda tangan. Akan terus diawasin ya orang ada gelagat nggak beres. Pernah saya ketemukan ada satu investor, ada satu startup idenya bagus gitu kan, saya mau kenalin ke satu VC. Nah, yang kelihatannya saya udah oke nih, kelihatannya bagus nih, kita olah yuk. Oke, nah ini orang ini terlalu gampang ngeiyain semua yang saya minta. Too good to be true kan, terlalu gampang. Ya. Jadi nggak ada pendapat kayaknya. Oke siap gitu. Yes bos. Udah oke gitu kan. Begitu dia mau melihat oke, kita mau maju, dia mulai nego. Ternyata dia mulai berpikir gue bisa dapat lebih banyak. Nah ini kan bahaya nih. Orang-orang macam gini bahaya. Nah jadi kalau udah ngelihat gelagat kayak gitu langsung kita cut aja. Ya. Langsung kita oke lah, tunda lah, kita rubah ya. Habis itu kita blok. Kira-kira begitulah. Udah lewat 20 menit ya. Ya. Thank you Pak. Cuman kenapa? Kira-kira secara ringkas seperti itulah. Jadi kalau mau lebih dalam, kalau baca bukunya. Ya, siap Pak William. Ya, thank you untuk intro sharingnya nih tentang seputar buku itu. Tapi acara kita belum habis. Nah, tadi sempat saya biarkan untuk menjelaskan karena ada beberapa poin penting itu. Sayang kalau di stop kan. Nah, tadi tentang investor analis sama investor entrepreneur, kemudian ada 5C. Wah, ini yang keren nih 5C. Mainnya sama Taipan sih. Makanya harus dengar gitu. Itu keren banget. Nah, tapi sebelum kita lempar ke teman-teman semua yang ada di room hari ini, ya, saya berikan kesempatan nih untuk Bro Pin. Bro Pin, dari pemaparan Pak William tadi, ini ada hal yang Bro Pin tangkap nggak nih? Ya, yang bisa jadi bahan diskusi kita malam hari ini, dan salah satunya juga mungkin bisa dapat tambahan juga nih dari Bro Pin nih, silakan. Baik Bro Edi, Pak William, makasih banyak ya. Saya belajar banyak nih malam ini nih. Semoga kedepannya bisa sinergi dengan Impactner, Pak William. Ya, Bro Edi, pertama-tama tadi ya masalah yang kecoa sama unicorn ya, cockroach sama unicorn itu ya, itu jadi insight yang bagus banget ya. Bicara dunia startup, kita lumayan tersihir tuh dengan unicorn driver kan, seolah-olah unicorn itu adalah tujuan tunggal gitu dari perstartupan. Tapi dari sesi Pak William hari ini kan selain unicorn itu ada lagi loh opsi yang semacam berbasis untuk optimalisasi revenue atau mengeksploitasi peluang lah ya. Jadi itu bisa jadi pengayaan dari tujuan sebuah startup. Yang kedua masalah upskiller tadi ya, itu insight banget tuh. Itu sebenarnya kalau teman-teman tadi dengar dengan baik, itu startup banget tuh ya, jadi upskiller itu ya. Jadi dan itu bahasa yang awam sekali gitu loh. Orang paling pandai sama orang paling awam juga akan clear banget. Sesuatu yang kita bikin itu me to business, me to product,
atau memang startup driven. Kalau startup driven itu kan kebaruan kan, ya bonusnya unicorn, market domination gitu kan. Artinya ya di tengah fenomena perstartupan itu kan me to bisnisnya kuat tuh, orang pengen ikut-ikutan ya. Dan yang paling yang ketiga masalah entrepreneurial ya. Jadi memang startup itu adalah ekosistem yang sifatnya entrepreneurial. Saya dapat insight banget tuh, Bro Edi, yang Pak William tadi sampaikan bahwa angel investor itu ternyata penetrasinya sampai VC loh. Ya dengan kata lain, jangan jadi angel investor kalau tidak punya relasi kepada venture capital. Artinya seorang angel investor itu juga bukan sekedar raja duit aja, tapi dia entrepreneur juga loh. Dia plototin potensi bisnis startupnya, sekaligus dia juga melakukan penetrasi kepada VC sebagai bagian dari keberpeluangannya dia. Nah, pada titik ini memang mungkin saya highlight dengan kata ini kali Bro Edi, sharp entrepreneur ya. Jadi kalau kita mau jadi startup ya harus jadi entrepreneur gitu loh. Karena ternyata ekosistemnya ini kan menuntut ke entrepreneurship, bukan sekedar punya ide bagus, barang bagus, tidak. Kita harus jadi entrepreneur, karena kalau kayak Pak William tadi bilang, level angel investor aja juga levelnya udah entrepreneur nih, bukan sekedar investor tradisional ya. Aku tanam duit berapa, tapi dia juga punya kemampuan entrepreneur. Ini bagus nggak ya? Kalau ku tangkap bisa ku tuntun kemana ya? Nah, angel investornya aja udah entrepreneur. Nah, bagaimana kalau startupnya ternyata tidak entrepreneur? Itu gapnya akan makin tinggi. Teman-teman ketemu angel investor akan lihat akan terjadi keasingan. Lalu yang kedua sharp ya. Jadi entrepreneur yang tajam. Kayak tadi Pak William sampaikan tuh Bro Edi, ujung-ujungnya pada tataran real investment itu berbicara tentang main angka semua kan. Tadi Pak William udah tunjukin misalnya kayak customer acquisition-nya berapa. Itu kan udah sifatnya indeks-indeks aja. Kalau gue punya 1 miliar berarti market customer acquisition-nya segini nih. Punya 5 miliar customer acquisition. Sesungguhnya udah di level itu. Makanya pada tahap ini ideation itu adalah driver awal, tapi memang sesudahnya itu teman-teman startup itu harus totalitas. Karena ujung-ujungnya di hadapan mitra investornya, investor itu kayak Pak William tadi bilang, kamunya sudah entrepreneur enggak? Dan selain spiritnya entrepreneur, juga kompetensi dan pemikirannya punya kompetensi yang tajam enggak? Jadi kalau berkomunikasi nyambung. Aku punya duit 2 miliar jadi apa nih? Itu harus dengan tegas kita jawab tuh. Jadi ini, jadi ini. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya potret, Bro Edi. Thank you. Ya, memang menarik banget ya. Kalau saya mau nambahin tentang apa yang tadi Pak William sampaikan. Kalau saya sering, beberapa kali saya ikut Pak William punya acara, saya selalu tersenyum kalau mendengar kata bisnis kecoa yang nggak mati-mati, ya di bom nggak mati-mati, itu kan luar biasa. Tapi memang kita harus memilih sih, kita mau membuat bisnis yang seperti apa. Apakah kita memang mau membuat bisnis kecoa itu? Nggak ada salah juga kan, tergantung suka-suka orangnya itu kan. Atau kita mau membuat sebuah bisnis yang mendominasi gitu, yaitu dengan yang kita kenal sekarang yaitu unicorn lah kurang lebih. Ya mungkin saya tambahin, jika teman-teman mau bikin bisnis yang nggak mendominasi, gede banget gitu, ya mungkin skalanya tidak seperti unicorn, itu juga menurut saya sesuatu yang perlu untuk dipertimbangkan, dan jangan lupa di situ ada hal yang susah gitu ya untuk dibangun. Jadi kalau mau bangunnya itu gampang, kemudian mau cepat dan tidak terlalu ngejelimet ataupun duitnya banyak, modalnya segala macam, nah itu berarti kalian pilih yang kecoa aja. Tapi kalau mau yang benar-benar scalable, yaitu pasti nggak gampang. Karena apa? Karena persiapannya juga banyak gitu ya. Nah, sehingga
reward-nya menjadi bagus gitu. Nah, jadi ini yang saya highlight di sana. Kemudian benar sih sesuai yang tadi dikatakan Pak William bahwa ini digital exclusivity ini luar biasa betul. Kita hanya diharapkan 1 atau 2 apps yang kurang lebih mirip. Ya, selalu bertempur lah mereka berdua ya, kayak Grab sama Gojek. Nah, ini ada beberapa hal yang menarik gitu. Dalam beberapa hari ini saya lagi pakai aplikasi itu, biasanya istri saya itu suka beli makanan, cuman beberapa kali saya yang beli gitu kan untuk keperluan sendiri. Ada beberapa yang saya bilang, ini aplikasi apaan sih? Ribet banget, saya nggak usah sebut merek lah ya, tapi salah satu dari itu. Kok mau bayar aja, udah bayar pakai cash nggak bisa. Bayar pakai walletnya nggak bisa. Bayar pakai kartu kredit nggak bisa. Ah, ini udah capek deh begitu kan. Ya mungkin karena ada 2 pilihan, saya menemukan satu yang normal-normal aja gitu, walaupun nggak gampang juga, tapi bagus-bagus. Nah, itu saya jatuh cinta sama yang itu aja deh, karena apa, pengalamannya nggak bagus kan. Nah, jadi di dalam kompetisi ini 1 dan 2 apps ini nih ya, ini benar-benar mereka fokus sama customer gitu. Kalau customernya nyaman pakai, nggak usah yang ngejelimet gitu. Percuma bonus gede-gede tapi susah dipakainya atau bikin kesel. Nah, kita tahu killer apps yang ada, menurut saya yang kita pernah bahas di kelasnya Impactner, yaitu aplikasi Gojek itu menjadi sebuah super apps gitu. Mungkin itulah yang dibilang killer apps tadi gitu ya. Nah, yang menarik juga, ini ada juga nih yang benar-benar malam ini saya dapat tambahan ya, insight baru nih. Ternyata saya diingatkan ada investor analis dan investor entrepreneur. Jadi jika teman-teman ketemu investor yang analis, ya pasti dia akan cek tuh ya, background check dan segala macam, dan itu jadi persoalan gitu kalau kalian bukan di sana. Nah, ada satu cerita yang menarik yang saya dapat dari Ibu Wanli, salah satu mentor Impactner, dan beliau pas dulu pernah membantu Tokopedia. Dia bilang waktu Tokopedia masih belum sebesar itu, salah satu yang luar biasa kenapa William Tokopedia itu mendapatkan investor ya dari Jepang kalau nggak salah. Itu karena mungkin seperti yang tadi Pak William sampaikan, seperti gilanya seperti si Steve Jobs. Cuman ini dia bukan gila, dia kayaknya nggak tidur-tidur gitu katanya. Kalau dipanggil jam 11 siang ada, jam 3 malam ada, responnya cepat. Ini tidurnya kapan nih orang ini? Nah, ini jadi yang dilihat sepertinya dari cerita Pak William tadi, si William Tokopedia ini ketemu investor yang jenisnya entrepreneur. Jadi dia lihat orangnya gitu kan, dan idenya gitu. Nah kemudian eksekusinya juga. Nah, jadi ini menarik gitu. Nah, yang paling menarik lagi yang tadi 5C. Cuan, Cheng Li, Cincai, sama Cia dan Cao. Wah, ini selalu saya ingat banget gitu kan. Mungkin mau nambahin, Cheng Li itu bahasa Chinese-nya ya kita sama-sama inilah ya, sama-sama lu untung gue untung deh gitu. Jangan gue doang yang untung, lu yang untung. Nah, jadi itu yang yang saya tangkap dari cerita Pak William tadi. Nah, sekarang waktunya untuk kita tanya-tanya nih ya sama Pak William dan teman-teman semua yang ada di Zoom ini. Saya langsung saja memberikan kesempatan jika ada teman-teman yang memang mau bertanya ya seputar pembicaraan kita hari ini gitu bersama Pak William, silakan. Kalau ada bisa open mic, kemudian boleh bertanya. Mungkin kalau ngelihat bukan iklan sih, ngelihat flyernya kita ya di grupnya Impactner, ini ada yang jelas nih pertanyaannya begini. Bagaimana peluang investasi di digital startup yang belum ada rekam jejak yang pasti? Nah, itu mungkin Pak William boleh jelasin nih. Jadi
kok mau ya investor itu invest di startup ya yang belum jelas gitu. Nah itu gimana itu Pak William? Makanya itu disebut angel kan, malaikat dari mana nih? Malaikat apa sayap? Malaikat ini kan, makanya disebut angel dia. Bisnis belum jelas mengawang-awang. Nah inilah jiwa entrepreneur dari investornya ini yang bekerja di situ. Dia harus melihat apa yang di hadapan saya ini bisa jadi sesuatu kan. Dan dia mesti di kepala dia harus mengarang sebagai macam skenario ini jadi apa. Anggaplah ini kita ketemu satu orang yang bikin bisnis AI. Nah, terus ditanya menghasilkan uangnya dari mana, kan? Bingung gitu. Dia cuma programmer yang jago bikin AI, gitu kan? Nah, kalau misalkan orang-orang tapi dia perlu server, perlu dana untuk ngegedein servernya. Gitu. Begitu ketemu yang tipenya analis langsung masuk sampah orang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalau investornya ini tipe entrepreneur, dia akan mulai menghayal. Saya punya misalkan saya di portofolio saya ada Gojek gitu kan, kayaknya perlu ini atau ini, ya udah setelah saya poles ini saya suruh aja ini si Gojek beli saya beli yang ini saya punya gitu kan. Ini masuk kantong kanan keluar kantong kiri gitu. Jadi itu tipe entrepreneur. Atau dia yang lihat juga, oke, saya kenal sama Patrick Waluyo. Nah, kayaknya si Patrick mau nih. Itu pola entrepreneur, jadi langsung dia punya satu cerita yang ada di kepala dia begitu dia melihat satu startup. Nah, dia membantu ngebikin ngebikin skenario-nya. Dia nggak cuma seperti investor yang biasa tuh cuma kerjanya memojokkan yang ada di depan matanya dia gitu kan. Memojokkan, mengintimidasi itu kita lihat kayak acara lagu itu tuh Indonesian Idol or something gitu kan, kerjanya wasit kan cuma ngata-ngatain yang ada di panggung. Nasi dan ngejek-ngejek itu kan kerjanya banyak kan kita ngeliat investor kayak kerjanya begitu kan, dan kayaknya mereka punya kepuasan melakukan hal itu gitu. Tapi kita perhatikan jarang yang begitu melihat satu hal yang agak nggak jelas dia bisa meng-create satu skenario ini kayaknya bisa ditempel ke sana ke sini. I see. Ya, itu mungkin menjawab. Ya menarik nih. Nah, Bro Pin, kalau mau tanya silahkan. Nah, teman-teman semua yang ada di sini, jangan malu-malu bertanya ya. Kita ada kesempatan yang bagus banget nih, ngebedah dari penulis buku Investing di Startup Digital. Silahkan Bro Pin. Iya. Mungkin teman-teman dulu ada kali. Silakan kalau ada. Bro Firman mungkin pengen menyampaikan atau menanyakan sesuatu. Silakan, siap. Ya, ini ada nih dari Pak Ahmad Muklis nih, sahabat saya nih. Coach Ahmad, silakan. Mau ini nggak mau melalui kata-kata, silakan. Dengan senang hati, Kak Pimpin. Siap. Salam sehat. Sehat. Kak William, salam kenal Kak William. Kenal Pak. Ya, terima kasih nih Coach Edi yang selalu rajin dan Kak Coach Pimpin yang berbagi peluang menggali wisdom dan insight dari para business leader yang keren-keren. Kak William mau tanya, tadi itu udah saya tulis ya. Saya suka ketemu beberapa teman-teman yang startup gitu. Ya banyak yang masih belum fly, ada yang udah ketemu dengan angel investor tapi udah 2 tahun masih belum fly. Tapi juga ada yang sudah fly, yang udah bisnis modelnya tuh mengalir dan menghasilkan revenue dan bisnis modelnya jalan lah. Nah, pengalaman Kak William atau pengamatan Kak William, berapa persen yang fly ini Kak William? Dan pertanyaan kedua, what the key success factor yang fly tadi? Boleh dibagi Kak William, makasih. Oke, sebentar, saya mesti share screen lagi ya. Silakan.
Oke, here we go. Ya. Nah, ini kan yang seperti saya bilang tadi, kalau kita di Angel ini kan biasanya di pre-seed. Pre-seed ini adalah kalau misalkan company statusnya baru ide, business plan, market validation, dan prototype-nya bisa ada, bisa enggak. Jadi ini masih dunia mengkhayal gitu kan. Ini jadi harus diketahui juga, hanya karena kita dapat pendanaan belum pasti jalan. Itu gantung yang ngedanain. Makanya ngedanain ini harus punya sedikit jiwa entrepreneurial. Nggak harus bukan jiwa analis yang kayak investor saham gitu kan, apa price earning ratio segala macam, di sini nggak berlaku semua hal semacam itu. Ini kita harus melihat dari idenya, business plan dia, market validation. Nah, market validation pada tahap pre-seed ini cuma nanya-nanya orang sekitar aja, belum valid gimana, cuma nanya kan, 1.000 orang diwawancara mau pakai produk saya nggak? Semuanya, misalkan 80% bilang yes, 80 itu ditanya lagi mau bayar nggak, 10% bilang yes, oke, ini cukup valid gitu. Apakah ini pasti atau masih sangat meragukan? Tentunya sangat meragukan. Makanya itulah investornya malah kan orang yang mau invest di hal-hal yang meragukan gitu. Dan kebetulan juga investasinya itu nggak boleh gede-gede, yaitu antara $100.000 dia punya valuation antara $100.000 sampai $1 juta, dengan average investment-nya $10.000 sampai $100.000. Ini $10.000 ini adalah biaya paling minimum untuk bikin satu app biasanya. Nah, $100.000 ini biaya yang maksimum ini biasanya fintech. Karena fintech itu biasa persyaratannya lebih rumit. Karena menyangkut pihak-pihak di bank dan pihak BI atau OJK. Nah, jadi kalau kita sudah melihat satu hal yang company idea bisnis plan-nya ini, kita sebagai angel itu kan kita harus bisa melihat, saya bisa balik modal nggak dalam 6 bulan, 2 kali lipat, atau dalam 5 tahun kemudian nilainya bisa di 10 kali lipat nggak? Bandingannya apa ya? Seperti kita bandingin lah, itu bisa si Gojek pernah ngebeli Mitrans nawar $100 juta. Berarti kalau saya bikin sesuatu yang ukurannya bisa seperti si Mitrans dalam 5 tahun, kira-kira ada pesaingnya Gojek mau beli juga $100 juta. Nah, itu kalau misalkan dilihat apakah berhasil apa tingkat terbang atau enggaknya, itu kan kita lihat. Kalau masih malaikat ini ya default rate-nya 90%. Bisa dibilang dari 10 cuma 1 yang berhasil. Maka itu di sebagai ini di Angel ini minimal kita harus punya peluru untuk 10 tembakan. Dan kita mesti ngajak teman-teman juga biasa untuk masuk. Nah, teman-teman itu jadi kalau 10 tembakan kita gagal, yang kita masuk nembak 1, begitu kita ketemu yang kedua, pengalaman dari yang 1 ini kita bisa combine ke pengalaman dari untuk investasi kita yang kedua. Pada waktu investasi ketiga, 2 investasi sebelumnya kadang-kadang kita mendapat sesuatu, insight something yang kita nggak tahu apa. Yang mungkin pengalaman yang ada di kita sendiri, oh kalau ketemu begini nih, kita langsung bisa untuk yang ketiga. Makanya default rate-nya cukup tinggi ya. Habis itu kita ngelihat juga, habis itu kan kita lempar ke seed. Nah, seed ini kita yang mau danain, kita lihat nih, seed ini kalau nggak masih angel atau mikro VC yang berani main di mikro. Sekarang udah ada itu banyak juga VC yang main di mikro. Nah, itu dia masuknya antara 1 juta sampai 4 juta. Valuasinya 1 juta 4 juta. Masuknya dari mulai 50.000 atau sampai 1 juta. Target mereka 10 kali lipat dalam 5 tahun. Nah, udah defaultnya kalau udah kayak gini, kita bisa bilang 50-50 lah. Tapi tentunya aja ini bukan berarti harga mati harus 50. Kalau orangnya nggak mikir, ya kita masuk 50 yang fail gitu. Kita sebagai investor pada waktu masuk di seed ini pun kita harus mikir juga sejarahnya mereka ini gimana. Makanya dalam pitch deck itu kan ada yang namanya milestones ya. Nah, milestones itu kan cerita, saya mendirikan gini pada tanggal sekian saya dapat customer sekian, pada tanggal sekian saya dapat apa gitu. Nah, market validation-nya kita cek juga. Nah, dari situ kita punya satu logika yang bisa kita keluarkan pribadi, kita punya opini pribadi yang untuk merasionalisasi bahwa ini layak untuk kita danai apa enggak. Nah, begitu juga begitu lompat ke early stage. Nah, ini lebih gampang lagi karena sudah ada konsep. Jadi misalkan sudah ada sekian puluh orang yang coba produk ini ternyata suka. Dan atau 100 orang suka, 1.000 orang suka gitu kan.
Kalau misalkan sudah ada 1.000 orang, misalkan itu udah pasti suka, kita udah bisa masuk ke seri A. Nah, jadi udah diukur nih, dari sini kita harus sudah bisa meyakinkan si seri A ini, setiap rupiah yang kamu invest dapat berapa. Karena buktinya apa? Buktinya adalah dari riset saya yang pada di early stage ini. Nah, kalau ini udah tinggal A, B, C, D, E, ya udah terus saja sampai F atau berapa itu kan. Nah, setelah itu baru kita bikin go public. Kalau go public ini ilmunya ya beda lah, itu urusannya nih investment bank dan segala macam. Oke, kita kembali lagi. Yap, gitu. Ya. Menarik Kak William. Boleh sedikit ini nggak Kak Edi memberikan Boleh, bertanya lebih lanjut maksud saya? Boleh satu Pak, silakan. Iya, makasih Kak Edi ya. Ini menarik Kak William. Saya melihat beberapa teman-teman itu, bahkan tahun 2013 saya pernah undang Pak Nadiem, waktu itu masih mitra Gojeknya sekitar belum sampai, baru 100 ribuan. Waktu itu beliau mengatakan cash flow-nya masih negatif, tetapi valuasinya sudah, dia nggak menyebutkan angkanya, tapi sudah sangat tinggi. Artinya memang apa yang kita pelajari atau kita buat tekuni ya, bisnis model Kanvas itu revenue stream-nya belum jalan, artinya masih negatif, tetapi problemnya kan peluangnya di valuasi yang begitu Kak William. Jadi apakah selalu fintech itu maksudnya startup itu basisnya adalah valuasi tadi, sehingga kalau misalkan kita mau jadi unicorn, kita gedein valuasi baru mikir cari revenue-nya dipanen nanti. Ya. Makanya kan kita udah revenue stream-nya udah segini, tapi keuntungan dari situ semuanya kita investasikan untuk 100% kita investasikan untuk growth. Jadi cash flow pasti minus. I see. Dan jadi di valuasi itu ya Kak William ya, di valuasi itu yang bernilai di masa depan ya. Kalau untung justru bahaya. Bahayanya adalah orang lihat ini bisnisnya untung. Saya bikin tiruan jalan itu kan. Kalau bisnisnya rugi kan orang pusing. Itu pada ngapain sih gitu. Menarik, makasih Kak William. Ini Bro Edi mempertajam pertanyaan ke Ahmad nih. Ya, jadi kalau memang gamenya valuasi nih Pak William, terus founder revenue-nya gimana ya Pak William ya? Pemasukan founder dari mana? Ya. Jadi kalau revenue-nya ini begini, jadi ini harus kita ngomong otak kiri, otak kanan bekerja bareng. Kalau otak kirinya itu kita tinggal ngebandingin sama apa yang sudah jalan. Uber dapat sekian, valuasinya sekian, oke lah Gojek atau Grab mirip, ya kira-kira nilainya sekian. Itu yang sudah jalan. Tapi bagaimana kalau ini benar-benar satu hal yang baru? Kalau satu hal yang baru itulah kita punya spirit entrepreneur dari si investor ini yang harus ada. Jadi harus kita ngelihat saya memerlukan uang sekian untuk ngegedein. Bandingannya berikutnya apa? Market share valuation. Misalkan pada tahun 2017 Tokopedia itu katanya unicorn pertama kita kan? Iya. Itu dapat sekian ratus juta dolar dari dari SoftBank. Iya. Jadi valuasinya 1,7 miliar or something. Nah, itu kita harus mikir dari sisinya SoftBank. Setelah kita nggak beli Tokopedia, kita membakar duit 1,7 miliar untuk memiliki satu market yang nilainya itu kita punya market retail Indonesia berapa? 35 miliar dolar. 1 miliar dolar bakar duit untuk mendisrupt 35 miliar dolar cheap or expensive. Murah apa mahal? Iya, murah ya. 35 miliar per tahun. Per tahun loh. Nah, jadi 1 miliar untuk 30 miliar dolar per tahun itu murah gitu. Nah, kita bisa melihatnya satu hal yang ke arah sana. Jadi kita nggak mungkin susah untuk bandingin karena belum ada perbandingan. Tapi pada saat belum ada pembanding, kita spirit entrepreneur kita yang harus kita iniin. Dan investor yang di atas kita itu kita harus yakinkan juga kita mau nguasain ini. So you support us. Betul. Game-nya jelas ya. Iya. Sasarannya jelas.
Ya, dan ujungnya kita di luar negeri semuanya jelas. Di China Alibaba penguasanya udah jelas kalau retail. Kalau sosial media dan lain-lain itu Tencent. Search engine itu. Kalau di Amerika Facebook, Google, Amazon udah jelas. Ya, ya. Oke, ini ada Siap Pak William, makasih. Nah, ini saya bacain ya. Dari Casey Brown. Apa benar kegunaan Lean Canvas itu gunanya untuk tes prototype sebelum produk atau apps-nya rilis? Bukan tes prototype-nya belum tentu masih ada, tapi kan kita tulis konsep. Buat kita ngebuat saat kita bisa ngelihat sesuatu itu bird eye view dalam satu halaman daripada kita di business plan yang segini. Ya lebih baik kita lihat satu halaman dan itu udah clear semuanya. Dan kalau misalkan ada yang meragukan, kita tinggal robek aja bikin yang baru. Iya. Dan itu cepat gitu, karena kita mengeliminasi waktu-waktu yang nggak perlu. Memang ada nih, kalau misalkan pas nanti ketemu investor, biasanya tetap loncatnya ke pitch deck. Jarang yang masih mengajukan pakai Lean Canvas atau business model Canvas. Iya. Nah, ada beberapa investor yang mungkin karena egonya tuh nggak mau baca itu. Dia mau bacanya mesti pitch deck. Nggak tahu lah alasannya apa gitu kan. Dan itu cukup powerful juga investor. Ya, mungkin egonya, lu mesti ini ya. Ikutin gue ya gitu kan. Ya udah, kita ikutin aja. Dan dengan kita bikin pitch deck kan itu lebih banyak yang bisa disampaikan daripada yang di kanvas. Betul. Sebenarnya pitch deck itu mempertajam apa yang kita tulis di kanvas. Cuma kalau di kanvas aja nggak lulus, ya ngapain kita tulis? Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Stephen Tan. Pak William, untuk industri F&B, kurang lebih bisnis modelnya sama atau tidak ada inovasi tech atau aset database yang bisa di-offer. Kira-kira apa yang investor incar untuk mau masuk invest di industri yang notabene-nya sudah mature nih? Nah, itu kembali lagi, kalau misalkan F&B ini kan untuk delivery-nya dan sistem pembayarannya, ordering-nya itu kan sekarang sudah ada gitu kan. Kalau kita mau memain di sini juga, kalau ditanya investor mau cari apa, ya, jawaban investornya nggak tahu. Apa yang menawarkan ke kita? Lihat kan, kalau misalnya kita udah tahu, ya kita jalan sendiri. Justru ya kita mau cari sesuatu yang dedikasinya you punya idea apa yang bisa merubah dunia ini. Kalau misalkan kita mau main di unicorn gitu, kalau misalkan mainnya di cockroach, ya kita bikin restoran aja, yang penting kuncinya enak, udah selesai. Ya, mungkin malah jadi unicorn di belakang unicorn gitu kan, karena sangat enaknya. Misalkan di aplikasi GoFood, ordernya cuma kita doang, yang lain enggak. Enaknya nggak tahu. Ada bisnis model gitu ya? Ya enggak secara teknis menarik. Secara teknis terjadi, walaupun secara fakta bisa jadi bisa enggak. Iya, secara ideation menarik itu. Secara idealisnya bisa terjadi gitu. Kalau betul, bisa bikin sesuatu yang enak, mungkin you must sisipin ganja sedikit di dalamnya, jadi orang ketagihan. Bilang resep rahasia gitu kan, kayak bakmi Aceh. Iya. Secret ingredient. Lucu. Oke, nah ini dari Pak Adi. Pak William, apakah saat ini industri fintech P2P sudah redup? Karena saya melihat sudah tidak banyak venture capital yang invest di sektor tersebut, walaupun sudah proven bisnis modelnya. Nah, gini, bukan masalah redupnya, biasanya mereka udah punya. Dan karena itu bisnisnya sangat gampang, ngapain saya pakai saya ngedanain ini investor startup baru gitu.
entrepreneur baru. Karena konsepnya udah bisa ya kita bikin aja gitu. Nah sekarang kalau misalkan ya satu hal yang mungkin nggak ada matinya ya bisnis B2B ini. Ya kan bagaimanapun orang perlu pinjaman duit gitu. Ya, pinjol ilegal aja yang itu yang bunganya 10 kali lipat itu aja masih laku kok. Ya karena orang perlu duit instan gitu, perlu kenikmatan instan dan itu ya masih sulit, masih selama masih seperti itu mau ada penguasa nggak bakal ada penguasa gitu. Kita besok kita di bredel, kita bikin yang baru jalan. Makanya pinjol ilegal nggak pusing kan bisa ngurusin izin OJK besok di bredel kita bikin yang baru. Oke, nah ini dari Pak Elvin MS. Nah ini pas ada nih Pak Elvin nih, boleh silakan Pak. Kalau mau langsung bicara Pak. Ya Pak William, salam kenal ya. Kalau startup kripto gimana kira-kira Pak potensinya? Ada NFT, ada macam-macam. Ya ini jadi kayak kalau pernah dengar Royalty gitu Pak, itu kan robot ya dari luar ya. Nah saya pemain Royalty tapi agak mengecewakan, jadi saya bikin robot sendiri dan sukses. Sekarang usernya pada berlarian ke kami nih Pak. Nah, kira-kira evaluasinya gimana itu Pak 2-3 tahun Pak? Bisa nggak jadi unicorn? Yang jelas tadinya saya bisnis properti, tapi saya tinggalin lah sekarang properti karena kondisi lagi sulit ya. Sekarang begini, pada saat sekarang memang kelihatannya robot itu lagi digemari ya. Setiap kali kita buka grup WA ada aja yang nawarin robot. Nah itu jadi kalau misalkan masalah digemari ya masalahnya digemari, tapi rasanya kalau kita lihat di antara investor nggak ada yang mau ngedanain itu sekarang. Mungkin ada tapi bukan di kliknya saya. Di antara kenalan-kenalan tuh saya belum melihat ada yang mau main di situ karena mereka merasa seperti Bapak bilang sendiri ya bisa bikin sendiri mereka kalaupun mereka mau. Tinggal engine-nya tinggal beli dan tinggal dinyalain gitu. Formulanya tinggal dibikin dan tinggal jalan. Dan juga banyak juga sekarang kalau kita lihat robotnya robot abal-abal juga. Jadi kita kelihatannya untung dan kita di report benar-benar ada reportnya bisa ngelihat dia benar nge-buy di sell di titik itu. Cuma itu akhirnya kayak ponzi aja, transaksinya nggak ada. Ini memang beda sih Pak, ini memang murni robot transaksi di Binance. Tapi memang kami udah dapat pendanaan Pak, tapi kami agak keberatan dia minta saham terlalu banyak, akhirnya kami tolak Pak. Kami ditawarin $2 juta di situ. Tolak. Karena dia minta saham terlalu besar gitu. Ya, ini ada investor yang memang seperti itu. Ini investor yang seperti ini yang biasanya suka minta yang sangat besar gitu, yang biasanya nggak nganggep orang. Biasanya tuh itu tipe model Taipan gitu. Konglo gitu kalau kita kan biasanya dimintanya seperti itu. Majority cuma biasanya tipe investor seperti ini kurang sophisticated. Jadi kalaupun ada orang yang masih mau invest di Gojek ataupun Gojekan lah, bukan Gojek ya. Kalau Goto ya investasinya mungkin. Tapi kalau misalnya mau bikin di ride hailing atau di e-commerce ya biasanya investor-investor model begini. Cuma biasanya mereka minta majority dan menguasai semuanya. Habis itu begitu udah berjalan, ownernya tendang aja gitu kan. Terus begitu you di invest pun biasanya udah diatur-atur macam-macam yang dia merasa sudah paling top tadi. Sangat kita kenal kayak gitu. Biasanya orang yang invest kayak gini nggak ada yang nggak berhasil. Kalau Pak William udah pernah invest Pak? Pak William udah pernah investor apa? Ya adalah. Yang sukses apa Pak? Boleh tahu Pak? Yang suksesnya boleh tahu apa Pak? Saya nggak bisa bilang dulu karena banyak kan masih mulai-mulai. Ya kemarin dia mintanya itu majority Pak, dia minta 51. Memang bisnis di robot kripto murni otak Pak dipakai Pak. Memang otak sih. Jadi biaya untuk bikin robot itu bisa dikatakan nol lah ya. Karena
Saya sendiri yang codingnya, tapi karena dia minta majority $2 juta Pak, nggak main-main. Tapi saya kemarin tawarin, udahlah kamu 30 lah, saya bilang, nggak mau. Oke, mungkin pertanyaan dari Pak Elvin itu kira-kira valuasi startup 1 tahun ke depan berapa? Itu yang pertimbangannya, Pak. Karena siapa tahu nanti dapat investor yang lebih besar kan dari $2 juta, nggak apa-apa lah. Terus terang ini kalau saya mau bilang, ini kalau untuk jadi unicorn mungkin arahnya agak berat. Berat kalau ya. mau jadi unicorn arahnya agak berat. Bedanya Karena apa? Ini model bisnis yang orang merasa semuanya bisa bikin. Dan itu udah ada formulanya, tinggal ini kita ngelihat kayak model apa Gojek tahun 2016. Pada waktu itu kan banyak Jack-Jackan, itu tinggal kayaknya untuk jadi unicorn itu agak berat kalau yang habis ini. Tapi ya mungkin bisa untuk menghasilkan uang. Tapi kalau untuk jadi unicorn kayaknya arahnya jauh. Kalau misalnya bikin platform Pak bertanding dengan sekelas Tokopedia, mungkin nggak Pak masih bisa masuk di unicorn? Mungkin bisa kalau Anda punya killer app, tapi rasanya investor jarang yang mau danain itu lagi sekarang. Model seperti jualan pulsa gitu Pak, tapi memang tandingannya itu Tokopedia sih. Iya, semua nggak ada yang mau nandingin begitu melihat lawannya Tokopedia. Iya. Gitu. Kalau head to head nggak ya? Ya. Kenapa idenya Pak bisa jadi unicorn Pak? Karena saya jago coding Pak. Mungkin ini di forum yang berbeda Pak. Nanti kita kalau pas ada, ntar kita berikan Bapak kesempatan lagi ya. Sementara ini untuk, nah ini ada dari Pak Sofa Sofiana. Apakah Gojek mendapatkan keuntungan bukan dari customer, tetapi dari valuasi? Dan apakah valuasi sama dengan portofolio? Valuasi sama dengan portofolio, jelas masuk. Kalau kita punya portofolio Gojek, jelas kita punya portofolio Gojek kan? Itu saya bingung, jadi saya nggak jawab bagian itu ya. Yang saya jawab itu mereka dapat untungnya tentunya ujung-ujungnya nanti dari revenue. Tapi sekarang mereka memang lagi dalam tahap growth. Jadi mereka memang belum mikirin untuk apa memanen, udah mulai memanen kan sekarang. Jadi bonus-bonus yang seperti dulu udah mulai ditiadakan, driver protes mengancam pindah ke pemain baru pun udah banyak, tapi ya akhirnya balik lagi ke si hijau gitu kan. Karena begitu pakai si kuning kok apa customernya nggak datang-datang gitu. Akhirnya balik lagi pakai jaket hijau. Ada juga dari segi customer kita pesan si kuning, loh ini kok driver saya nggak dapat gitu loh. Kalau misalnya saya nggak dapat, emangnya saya kerjaannya nungguin driver demi promo, udah deh balik lagi panggil si hijau, itu di cancel. Ya kayak begitulah. Tadi pertanyaan apa lagi? Udah semua belum dijawab. Tadi apa lagi? Kalau pertanyaan udah Gojek, sih. ya. Gojek apakah revenue ya? Tentunya dia mengincar revenue pada saatnya nanti. Cuma dari valuasi ya itu bisa dibilang keuntungan juga. Tentunya si Nadiem dan beberapa bos-bos unicorn itu menjadi kaya karena valuasinya, dan dia menjual sebagian sahamnya. Sebagian duit yang diterima itu masuk ke nama perusahaan, tapi sebagian juga masuk ke kantong pribadinya. Nah, itu sah-sah aja selama kita jujur di muka, dan itu bisa untuk bermewah-mewah dan untuk melakukan hidup yang agak hedon. Ya bisa dibilang juga valuasi membutuhkan mereka. Tapi ujungnya kalau misalkan kita tidak bisa mempunyai bisnis model yang menghasilkan uang, ya yang akan menghasilkan uang nanti, setidaknya akan menghasilkan uang. Tapi nggak ada investor yang mau menghasilkan uang. Oke. Kalaupun misalkan ada juga mungkin kayak Facebook atau apa yang belum tahu cara ngasih uang, tapi growth-nya nggak bisa berhenti ke sana ya, investor ya udah nanti bikin cara duitnya nanti lah masukin duit aja sekarang. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan nih Pak yang sebenarnya bukan di sesi ini, tapi di beberapa sesi yang
kita adakan gitu ya. Nah, ini pertanyaannya kurang lebih kayak gini. Gimana sih kita tahu menghitung valuasi gitu ya? Maksudnya ini perusahaan kita ini valuasinya udah berapa gitu, atau emang ada rumus perhitungan valuasi dari sebuah perusahaan gitu? Perusahaan tentunya ada. Kalau misalkan untuk startup ini juga ada juga kan. Tekniknya memang beda. Seperti yang sempat sebagian saya ceritain tadi. Tapi ada teknik yang umum. Teknik yang umum itu pertama comparison. Itu dapat segini, kita nilainya segitu juga. Atau ya multiple kan, multiple seperti yang saya cerita tadi. Setiap satu customer harganya berapa gitu. Tinggal dikaliin aja. Tapi comparison sama multiple itu sudah rada-rada mirip. Atau yang biasa digunakan metodenya ini otak kiri nih, kita ngomong otak kiri. Metode yang berikutnya adalah cash flow, discounted cash flow seperti biasa, gampang. Itu ada di internet lah, nggak perlu saya ajar. Comparison, cash flow apalagi ya? Kayaknya kok saya lupa. Satu lagi namanya apa ya, lupa lah. Tapi itu metode-metode itu banyak di internet. Cuma itu metode yang kita bilang metode otak kiri, dan biasanya itu bisa ada karena sudah ada bisnis yang sudah jalan. Masalahnya yang kalau misalnya kita mau main di unicorn ini, bisnisnya ini banyak kan yang belum jalan. Jadi berikutnya yang menjadi inti valuation-nya itu adalah spirit entrepreneurial dari si investornya itu sendiri. Kemampuan si investornya itu tuh melihat peluang yang ada di depan dia. Dan valuasinya itu ya dia harus bisa ngira-ngira lebih pada dana berapa yang dibutuhkan. Terus nanti saya kira-kira ngedisrupt apa. Dengan kondisi gini saya bisa terima nggak? Kira-kira demikian. Oke, ya saya minta teman-teman juga nih, ada yang mau bertanya lagi, karena ada beberapa pertanyaan dari Pak Sofa nih ya. Tapi kayaknya ini lebih kepada teknis ya pertanyaannya. Seperti namun apakah bertarung di riding masih memungkinkan gitu. Ini jawabannya bisa iya, tapi tadi udah dijelaskan ya. App yes. Show me your killer app. Ya asal ada gitu kan, tapi itu akan menjadi sulit banget gitu ya, karena sudah ada market domination gitu. Kayak mobil aja kan seribuan tahun manusia naik kuda, baru 100 tahun naik mobil. Tapi ribuan tahun baru ke disrupt kan kuda. Kudanya di disrupt ya. Baru ribuan tahun baru ke disrupt kuda. Nah, jadi you punya killer app, oke, kalau ada mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi ingat ya, bukan perbedaan sepele itu yang akan jadi killer app. Perbedaan sepele itu dengan gampang ditiru. Ya, banyak sih yang kita punya beda ini, kemudian kita mainnya lebih kepada, misalnya mau bikin marketplace, kita lebih kepada buatan Indonesia aja gitu. Kita lebih kepada mungkin binatang aja gitu. Itu banyak banget yang mau menawarkan seperti itu. Tapi intinya kalau overall dia sama, ya itu akan menjadi berat gitu kan. Walaupun memang mungkin tidak secara spesifik, misalnya ya, e-commerce sudah ada, dia tidak secara spesifik mendorong di satu kategori tertentu. Tapi kalau overall semuanya sama, itu lebih baik jangan dicocok-cocokin gitu, atau dibisa-bisain gitu ya. Lebih baik mendingan cari yang lain gitu, sesuatu yang memang tadi dikatakan belum. Mungkin bukannya belum ada kali Pak ya, Pak William ya. Jadi belum ada dominatornya, belum ada unicornnya. Nah itu mungkin masih bisa gitu. Kita bertarung, coba nih, kayak yang menang atau dia yang menang gitu kan. Tapi udah sampai dominator ya udah nggak ada, udah males. Udah males sih ya, kalau udah ada unicorn, udah apapun yang kita mau buat udah pasti di-compare sama unicorn itu, karena ya itu suatu yang berat lah ya untuk
ngelawan sesuatu yang sudah dicap unicorn gitu, karena itu achievement-nya luar biasa. Ya, Bro Pin ada yang mau ditanya, Bro Pin, atau mau ditambahin? Silakan. So far aman bro, so far oke. Ya. Aman. Nggak aman ya. Belajar banyak banget ini. Ya, ya. Thank you, Pak William. Memang sesi dari Impact Talks ini kita bikin tidak terlalu panjang, ya, sehingga masih banyak hal yang bisa kita bedah di minggu-minggu berikutnya. Nah, sesuai dengan apa yang kemarin kita bicara, apa yang kita diskusikan lewat chat gitu, ya mungkin ini bisa menjadi satu serial gitu ya, karena tadi beberapa topik sudah disinggung dari buku yang Pak William tulis, ya, yang menjadi bahan diskusi kita malam hari ini. Dan sebenarnya itu ada beberapa topik yang menarik di dalamnya gitu. Nah, mungkin itu di kesempatan lain kita akan bahas itu, karena menarik banget nih. Saya meng-highlight tadi yang di awal dikatakan buku pertama itu kayaknya lebih dalam ya. Tapi ini buku kedua, ini menjawab lebih bisa menjawab lah banyak bagi mereka yang belum terlalu mengerti gitu. Nah, menarik banget kalau buku Pak William ini dikeluarkan karena Pak William melihat bahwa banyak hal-hal yang mungkin susah mungkin ya untuk dicerna sama orang-orang yang belum mengerti tentang startup. Nah, sebenarnya di Impactner ini, kita tadi di iklan kita pertama, yaitu Startupner 1.0, kita juga sama tuh mau memberikan satu knowledge untuk teman-teman yang mungkin belum banyak mengetahui ya tentang dunia startup itu gitu. Nah, salah satunya ini Pak Sofiana ini sudah daftar gitu, hanya kita belum mulai. Seperti yang tadi disampaikan, kita akan mulai itu di Januari 2022. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mau banyak belajar dan mau banyak bertanya ya tentang seputar dunia startup, nah itu cocok sekali tuh untuk di Startupner 1.0. Dan ya mungkin itu sekedar tambahan bagi saya, dari saya. Nah, ini mungkin penghujung dari acara kita malam hari ini. Nah, mungkin saya bisa minta nih dari Pak William closing remarks-nya ya untuk acara kita hari ini, kemudian nanti dari Bro Pin juga. Silakan, Pak William. Ya, jadi kita harus tahu juga di dunia ini semuanya mau cari duit. Lebih baik tapi kita harus tahu kalau dunia ini belum tentu yang semua orang yang sudah lakukan itu kita juga bisa. Dan investor itu it's not stupid gitu. Kalau investor yang ahli biasanya punya spesifik dan lebih rumit lah dia punya analisis. Tapi kalau banyak kan yang investor yang biasa-biasa aja tadi maunya mayoritas dan segala macam. Nah, jadi tujuannya ini bagi para startup ini kita tadi kalau saya bilang investor yang dicari apa gitu kan, mau cari duit cepat atau mau bikin satu unicorn. Tapi kalau misalkan dari startup ini ada dua juga, mau nyari investor yang yang sophisticated yang bisa lebih kita ke atas, atau cari investor yang bodoh gitu yang asal ngasih duit habis itu kita buy juga gitu. Jadi ya inilah dunia yang unik. Saya berharap dengan meluncurkan buku ini startup yang lebih sophisticated yang bisa merubah dunia, membawa kemajuan bagi Indonesia dan menyumbangkan GDP-nya Indonesia itu makin banyak. Juga investornya juga yang lebih sophisticated, karena bagaimanapun juga nggak bisa dibantah yang namanya
startup itu kalau nggak bakal duit atau nggak bakal bisa jadi unicorn. Kita nggak bakal bisa nggak bisa berkembang. Jadi saya berharap dengan munculnya buku ini lebih banyak startup yang muncul dan lebih banyak startup yang muncul, tapi startup yang munculnya bukan e-commerce atau gojek-gojekan lagi. Karena itu 90% proposal yang muncul hanyalah itu gitu sekarang. Nah, kita berharap keluar yang lebih sophisticated yang bisa merubah dunia, atau setidaknya kalau udah mau simpel aja lah yang menghasilkan duit cepat gitu, bikin kecoa aja gitu kan. Coba. Nah, ya udah tawarin kita bisa kecoa cash flow cepat. Nah, itu gimana ya udah. Itu juga masih kita open. Nah, jadi seperti itu harapan saya sih, semoga investor yang lebih sophisticated makin banyak, dan startup yang lebih sophisticated dan membumi makin banyak juga. Jadi Indonesia ke masa depannya lebih bisa menyambut 4.0 tidak hanya sebagai pengguna tapi sebagai inovatornya. Yang dari saya, kalau misalkan mau dalam-dalam itu ke si Pak Edi aja nih sama Geng. Itu kan ingat. Oke, Bro Pin, silakan. Ada yang nanya, bukunya judulnya Investing in Digital Startup, ada di Alex Media, terbitan Alex Media, sudah beredar di toko buku Gramedia. Iya. Ke Pak Edi juga bisa ini, pesan ke Pak Edi. Iya, betul. Nanti diinfokan di akhir acara. Ya, yang pasti saya order 1, Bro Edi. Ya, nanti wajib nih teman-teman yang mau order bisa kontak Pak Edi, bisa kontak saya ya. Oke, silakan Bro Pin, ada closing remark. Baik, Bro Edi, yang pasti memang saya belajar banyak banget malam ini ya dari Pak William. Jadi memang satu kata kuncinya ke startup-an itu adalah bicara tentang entrepreneurial ya. Saya kaget sekali ketika mengetahui bahwa ternyata seorang angel investor itu memang dia berdiri di tengah-tengah ya. Satu sisi dia punya verifikasi entrepreneurial kepada startup, di sisi lain dia juga secara entrepreneurial juga memegang startup itu untuk diproyeksikan, dan dia membuat proyeksinya ya dengan membangun jejaring kepada visi dan berbagai orientasi ke depannya. Jadi memang perlulah entrepreneurial dalam startup-an ini, Bro Edi. Mungkin itu, Bro Edi, feedback yang saya sampaikan. Pak William, makasih banyak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya Pak William untuk sesi malam hari ini. Kita masih akan ketemu lagi mungkin beberapa minggu atau bulan depan gitu ya, atau tahun depan sebenarnya. Tahun depan untuk membahas buku ini. Baru 1 loh buku ini, ada 9 loh. Anytime Pak William, anytime. Siap. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Dan tadi seperti yang Pak William sampaikan, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa beli buku ini di Gramedia, atau bisa menghubungi Impactner ya di grup yang di mana teman-teman mungkin sudah ada. Jika belum ada, boleh gabung di grupnya kita di di SBS 1 sampai berapa gitu, saya nggak ingat karena ada banyak. Nah, nanti di sana bisa hubungin Yosa atau hubungin saya atau Bro Pin juga ya, mau beli buku ini, dan nanti selebihnya akan di follow up sama asisten dari Pak William untuk pengaturan. Dan khusus untuk teman-teman yang hari ini hadir di sini, itu harganya 10% di diskon dari harga normal, kalau nggak salah 45.000 ya. Harga normalnya. 85.000. Berapa, Pak? 85.000. Ya, 85.000 harga normalnya. Nah, itu didiskon 10% dan di luar ongkos kirim. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Ya, mungkin. Nanti Bro Edi, di grup komunitas kita umumkan ya secara resmi teman-teman ya, harga bukunya, diskonnya, dan kontak follow up purchasing berikutnya. Betul. Nah, karena orangnya ada di sini, kayaknya itu buku harus berbeda loh Pak William. Harus ditandatangani sama Pak William tuh, ya.
Soalnya biasanya kalau ini dikirimnya dari toko Gramedia terdekat. Oh gitu. Kalau yang order Papua, ongkir ke Papuanya yang mati gitu. Oh iya benar juga. Berarti kalau mau minta tanda tangan, Ini kita langsung share ke Gramedia, ada order dari Gramedia terdekat yang akan kirim ke sana. Siap, Pak William. oke, sip. Ini kalau apa online begini ya. Kalau offline kita todong langsung bukunya masih dibawa. Itu bedanya online sama offline. Iya, oke. Terima kasih untuk teman-teman semua, dan jika teman-teman semua mau tahu tentang startup, ya baik yang mungkin tahunya dikit-dikit. Nah, sekarang kita bedah habis di Startupner 1.0 yang kelasnya akan ada di Januari. Nanti kita akan update di grup. Oke, untuk malam hari ini acara Impact Talks saya tutup ya. Terima kasih